Hai, konbanwa, konnichiwa, minasan. Kembali lagi belajar buat kanji N4. Untuk hari yang keempat ini kita akan belajar buat menghafalkan temanya Hatsuon ni Chui Shimashou. Berhati-hatilah dengan pelafalan. Maksudnya nanti pelafalan pengucapan dari panjang pendeknya kanjinya itu, cara baca kanjinya. Oke. Hai minasan hajimimashu. Untuk yang kanji pertama itu ryoko. Ryoko, ryo-nya pendek, ko-nya panjang. Ryoko yaitu perjalanan, berpergian, bisa diartikan berlibur. Yang kedua yaitu ryokang, penginapan ala-ala Jepang. Nah, untuk contohnya ryoko itu kai ryoko wa hajimete desu. Kai ryoko wa hajimete desu. Ini adalah pertama kalinya saya bepergian ke luar negeri. Kemudian contoh yang kedua, Raishu kazoku de ryoko ni ikimasu. Minggu depan saya akan pergi berlibur bersama keluarga. Hai. Untuk kanji yang kedua yaitu Bijutsu Kang, dan cara baca kedua Taishikang. Nah, ini kanjinya bacanya Kang. Bijutsu Kang, Taishikang. Bijutsu Kang yaitu museum seni, galeri seni. Untuk Taishikang adalah kedutaan. Nah, untuk cara baca yang pertama dari Bijutsu Kang de Takusan no Kai Gao Mimasta. Bijutsu Kang de Takusan no Kai Gao Mimasta. Saya melihat banyak lukisan di museum. Contoh yang kedua, Bijutsu Kang wa Gogo Goji Hang Made desu. Museum seni buka sampai pukul 5:30 sore. Gogo Goji Hang Made sampai jam 5:30. Bijutsu Kang wa. Hai sugo ni. Untuk yang cara kebaca kedua yaitu Taishikang atau kedutaan. Gogo Taishikang ni ikimasu. Gogo Taishikang ni ikimasu. Saya akan pergi ke kedutaan siang ini. Taishikang de Zaryokado wo sukurimasu. Membuat kartu izin tinggal di kedutaan. Hai minasan, untuk kanji yang ketiga itu Yumena. Yu berarti ada panjang, Yumena, yang artinya terkenal. Kare wa Yumena kashu desu. Kare wa Yumena kashu desu. Dia adalah penyanyi yang terkenal. Untuk contoh yang kedua, kono restoran wa ramen de totemo yume desu. Kono restoran wa ramen de totemo yume desu. Restoran ini terkenal dengan ramennya. Baik, masang untuk yang keempat yaitu kyonen, tahun lalu. Kyonen pasti minasang udah di luar kepala ini, kyonen, karena sering banget dipakai kan. Kyonen nihon ni ikimashita. Tahun lalu pergi ke Jepang. Kyonen nihon ni ikimashita. Yang kedua, kyonen kara nihongo wo benkyou shite imasu. Kyonen kara nihongo wo benkyou shite imasu. Saya belajar bahasa Jepang sejak tahun lalu. Nah, kenapa yang di sini ikimashita pakai past tense, ini masih shite imasu? Nah, karena masih belajar yaitu benkyou shite imasu. Karena ini dari tahun lalu, sejak tahun lalu gitu. Ngasang. Jadi kalau ada kyonen belum tentu kata kerjanya itu pasti past tense, tergantung kegiatannya apa, kan belajarnya masih kan, menunjukkan bahwa dia itu masih belajar dari tahun lalu. Hai.
Untuk yang kelima, kanji kelima yaitu shujin. Biasanya kalau di kalimat nanti ada tambahan go shujin gitu buat lebih sopan gitu kan. Go shujin yang artinya suami. Shujin. Watashi no shujin wa kaisain desu. Watashi no shujin wa kaisain desu. Suami saya adalah karyawan kantor. Kemudian yang contoh yang kedua, go shujin wa o genki desu ka? Go shujin wa o genki desu ka? Apakah suami Anda sehat? Hai minasang, untuk kanji yang keenam yaitu shashin, bisa dibaca utsusu. Shashin artinya foto, bisa gambar. Utsusu yaitu bisa menyalin, mengcopy, atau nanti bisa mencontek gitu kan. Tergantung konteks kalimatnya. Shashin yang artinya foto. Nah, hakubutsukan ni aru hikoki no shashin o torimasu. Nah, shashin no torimasu itu kan tori kan mengambil kan. Shashin no torimasu itu kanjinya beda, torinya itu beda dengan yang mengambil tuh. Kalau yang shashin no torimasu kanjinya seperti ini, dia itu memotret. Itu udah jadi satu frasa. Hakubutsukang itu beda dengan bijutsukang yang di awal. Kalau bijutsukang itu untuk museum galeri seni. Kalau hakubutsukang itu untuk benda-benda apa ya? Ya benda-benda general lah. Berarti museum pada umumnya. Yang kebanyakan otomotif, terus mainan juga bisa. Kebanyakan otomotif, kendaraan, terus barang-barang antik tuh masuknya ke hakubutsukan yang bergerak gitu, yang bisa bergerak itu kebanyakan hakubutsukan. Mohon dikoreksi Nasang kalau ada yang lebih paham, karena yang diajarkan dulu dari sensei saya, hakubutsukan itu lebih ke benda-benda otomotif yang bergerak, sedangkan bijutsukan itu lebih ke patung dan lukisan gitu Nasang. Oke, lanjut untuk yang contoh yang kedua. Ano sashin wa kirei desu ne. Foto itu indah sekali ya. Nah, untuk selanjutnya yaitu cara baca utsusu, yaitu menyalin. Tesuto de kotae o utsusite wa ikenai. Tesuto de kotae o utsusite wa ikenai. Nah, tewa ikenai itu kan dilarang ya. Itu sebenarnya dari tewa ikemasen yang pola umumnya, bahasa formalnya. Kalau ikenai yang futsu, bentuk futsunya dilarang menyontek, menyalin jawaban saat tes. Kono peji o noto ni kutsushite kudasai. Kono peji o noto ni utsushite kudasai. Silakan salin halaman ini ke buku catatan Anda. Oke, hai minasang. Untuk yang ketujuh, kanji ketujuh yaitu sama, yaitu sashin juga, tapi yang ini yang di belakangnya bacanya shin. Sama, kalau di depan dia jadi manaka, artinya di tengah atau pusat. Untuk contoh kalimatnya, sashin. Koko sashin no totemo ii desu ka? Koko sashin no totemo ii desu ka? Bolehkah saya mengambil foto, memotret di sini? Akan nggak semua di museum itu bisa ambil foto ya. Contoh paling yang pernah saya alami sendiri tuh ketika ke Museum Ghibli. Di Museum Ghibli itu nggak boleh ngambil foto di dalam museumnya. Yang boleh cuma di bagian luar sama bagian atas. Ya itu benar-benar pengalaman menikmati secara visual dengan mata, menjadi pengalaman sendiri, ngelihat secara detail gimana Museum Ghibli membentuk karya-karya mereka di dalam itu pengalaman yang luar biasa di sana gitu. Kalau minasang ada rezeki, mainlah ke Mitaka Museum Ghibli, itu worth it sekali. Kino totte shashin o misete kudasai. Kino totte shashin o misete kudasai. Tolong tunjukkan foto yang kamu potret kemarin.
gampang ya, karena sashino misete kudasai, tolong perlihatkan. Hai minasang, untuk kanji yang ke-8 mannaka, di tengah. Mannaka ni suwatte kudasai, tolong. Mannaka ni suwatte kudasai, silahkan duduk di tengah. Mannaka ni suwatte kudasai. Ingat ya teman-teman, minasang bikin sendiri aja kata-katanya, bisa pakai Google Translate dulu gitu kan, mencoba-coba aja kan. Kalau bahasa Jepang polanya udah pasti SKOP gitu kan, predikatnya di belakang, subjeknya depan, keterangan objek bisa dibolak-balik, ya udah, explore aja gitu. Heya no mannaka ni sofa ga arimasu. Heya no mannaka ni sofa ga arimasu, di tengah ruangan ada sofa. Hai minasang, lanjut ke kanji nomor 8, yaitu yuhan dan yugata. Yuhan artinya makan malam, itu bisa nanti ada yorugohan, banggohan ya, makan malam banggohan itu bisa, yuhan bisa. Terus yugata, sore hari atau petang. Nah, untuk yang yuhan, contoh kalimatnya kazoku to yuhano tabemashita, makan malam bersama keluarga. Untuk contoh yang kedua, ryohan wa shichichi desu. Ryohan wa shichichi desu. Shichichi desu, makan malamnya jam 7. Hai, nasang, mudah ya. Kantan desu. Kanji yang ke-8, cara baca yugata, sore hari, petang. Yugata. Yugata kombini ni iku yotte desu. Yugata kombini ni iku yotte desu. Yotean berencana, saya berencana ke minimarket pada sore hari. Yugata kombini ni iku yotte desu. Kemudian untuk contoh yang kedua, Kinjo wa yugata wa sukoshi suzushi desu. Lingkungan sekitar terasa sedikit sejuk pada sore hari. Baik, minasang, lanjut untuk yang ke-9. Dan yang ke-9 adalah gohan, yaitu nasi atau makanan. Nanti bisa digabung dengan asa gohan, ban gohan, yoru gohan, semuanya bisa dipakai. Nah, kalau di sini aku bikinnya asa gohan contohnya. Asa gohan o tabemasu ka? Apakah kamu sudah sarapan? Asa gohan wa tabemasu ka? Kemudian dijawab asa gohan wa pang desu. Saya sarapan roti. Hai, masalah gampang ya. Yang ini udah diingat. Untuk yang terakhir yaitu kata. Tadi kan ada yugata kan di sana. Kalau ditambah dengan kanji yu, ini kanjinya belakang kanji kata, yaitu nanti ada digabungkan dengan cara, bisa ano kata, yaitu orang itu, secara bahasa formalnya lebih sopan dari ano hito, ano kata. Kemudian ryoho, nah ini ryoho, ryonya itu panjang, ryoho keduanya. Untuk contoh cara baca yang pertama yaitu ryoho, ryoho to mo suki desu. Ryoho to mo suki desu. Saya suka keduanya. Entah yang disuka itu rambut pendek atau rambut panjang, dia mau ke salon gitu kan, mau potong rambut pendek atau rambut panjang, sama aja, kedua-duanya suka. Jadi ryoho to mo suki desu. Kemudian contoh yang kedua, ryoho no kotae ga tadashi desu. Ryoho no kotae ga tadashi desu. Kedua jawabannya benar. Nah, gitu. Iya, apa soalnya? Intinya kedua jawabannya benar. Gitu. Baik, minasang, untuk yang kedua, cara baca kedua, ano kata, orang itu. Ano kata o shitte imasu ka? Ano kata o shitte imasu ka? Apakah kamu tahu orang itu? Ano kata wa sensei desu. Ano kata wa sensei desu. Orang itu adalah seorang guru. Baik, minasang. Jadi kalimat contoh pertama dan kedua itu disambungkan aja. Mencoba menyambungkan gitu biar nanti ketika kaiwa bisa lebih cepat lah, bisa lebih hafal, dan
nggak terlalu banyak translate di kepala, jadi dibiasakan aja diulang-ulang gitu terus dari belajar. Bisa karena terbiasa itu menasang. Hai, terakhir untuk yang kata yaitu yang diartikan cara. Kono ryoru no tabekata o oshiete kudasai. Kono ryori no tabekata o oshiete kudasai. Kono ryoru no Kono ryori no tabekata o oshiete kudasai. Tolong ajarkan cara makan makanan ini. Nah, mungkin bagi menasang yang ke Jepang itu kan, atau makan makanan yang belum pernah dimakan di Indonesia itu kan nanti gimana cara makannya gitu. Ya, makanan-makanan snack atau makanan apa yang perlu perlu diambil kulitnya dulu atau diambil dicampur dengan apa gitu kan. Perlu ditanyakan kan cara makannya gimana. Tapi kata kemudian contoh yang kedua yaitu kono kanji no kakikata wa muzukashi desu. Cara menulis kanji ini sulit gitu. Menasang. Nah, mungkin menasang kesusahan juga menulis kanji, sama saya juga nggak tahu cara nulis kanji gimana. Intinya saya tahu kanjinya, cara bacanya ini dan dipakainya di mana. Gitu aja. Untuk menulis kanji belum belajar dan kayaknya nggak mau belajar juga gitu menasang. Hai menasang. Untuk yang renshu-nya silahkan menasang, kalau mau dipakai di pause dulu atau di screenshot, dipakai di buku, ditulis ulang, silahkan menasang. Mau di pause dulu karena ini kanji yang mudah ya, karena gimana cara bacanya, dan dari cara bacanya itu kelihatan mana kanjinya itu kantan des, karena udah dipelajari tadi. Mungkin waktunya 10 detik, lihat soalnya pasti tahu jawabannya yang mana menasang. Hai menasang, dan inilah jawabannya menasang. Yang yume nya panjang, terus sujin, kemudian ryo pendek, kang yang kang. Terus Yuhan, nya panjang. Terus yang itu nomor 5 yaitu manaka. Yang keenam Yugata itu yang jawabannya nomor 1. Yang ketujuh Ryoko, jawabannya nomor 1 juga. Dan Shashin jawabannya nomor 1 juga menasang. Hai owarimashita, arigatou gozaimasu minasang. Terima kasih kalau menyimak sampai akhir. Mata Sita, sampai bertemu di video yang kelima.